Di negara Turki, tercatat sebagai negara yang penduduknya paling banyak melakukan unclup-unclup terbebas di dunia. Ini merupakan temuan dari riset yang dipublikasikan. Menurut riset tersebut, rata-rata penduduk Turki pernah unclup-unclup dengan lebih dari 14 orang, menjadikannya negara paling anu. Fakta lain yang tak kalah mengejutkan adalah, bahwa pemercaos di Turki mungkin bisa bebas, jika menikahi kurbinnya. Pemerintah Turki sendiri mengeluarkan undang-undang, jika pria menikahi perempuan yang telah dipercaosnya, maka tindakan atasnya akan dicabut dan pengadilannya dihentikan. Walau ditujukan untuk mereka yang mungkin tidak menyadari terlibat dalam kegiatan unclup-unclup bebas yang anu, seperti melakukan unclup-unclup yang masih unyu-unyu, para pegiat berpendapat RUU akan memberi pengampunan kepada para pria yang mengetahui sepenuhnya hal yang dia lakukan dan mensahkan pemercaosan. Sekitar 3.000 pria yang terbukti melakukan kejihitin pemercaosan akan merdeka. Beberapa studi menyebutkan 40% perempuan Turki menderita kekerisin anu dan pemercaosan dengan tingkat pembundiran atas perempuan meningkat sampai 1.400% selama 7 tahun. Pemerintahan Islami di bawah Presiden Recep Tayyip Erdogan sering mendapat kritik karena dianggap mendorong sikap menunduk kaum APEM. Dia antara lain menyarankan agar perempuan memiliki sedikitnya 3 anak dan pernah pula menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki tidak setara. Bagaimanapun pendukungnya mengatakan Erdogan yang membuat para perempuan yang taat beragama bisa hidup lebih anu, lewat pencabutan larangan menggunakan jilbab di lembaga-lembaga pemerintah. Bisnis jual-beli jajanan APEM di Turki diresmikan sejak Republik Turki berdiri pada tahun 1923. Bahkan, praktik jual-beli jajanan APEM tersebut juga diatur dalam undang-undang. Sejak masa menjelang Perang Dunia I, pemerintah Turki sudah mulai meregulasikannya. Banyak pekerja jajanan APEM asal Turki yang mempunyai lisensi resmi. Puluhan warung jajanan APEM yang tersebar di seluruh Turki juga mendapatkan izin di bawah Undang-Undang Kesehatan Publik demi menangkal penyakit anu. Untuk menjadi pedagang jajanan APEM yang resmi, para wanita harus melewati beberapa tahapan agar bisa mendapatkan lisensi resmi. Para pedagang jajanan APEM, utamanya perempuan, wajib mendaftarkan diri untuk diberikan tanda pengenal yang berisi tanggal pengecekan kesehatan mereka. Para pedagang jajanan APEM diwajibkan mengikuti pemeriksaan kesehatan rutin secara berkala untuk mencegah penyakit anu. Diketahui, ada sekitar puluhan ribu orang mengantre untuk mendapatkan izin resmi menjadi pedagang jajanan APEM di Turki. Catatan kepolisian Turki mengatakan ada 15.000 jasa jajanan APEM yang bekerja secara legal. Sementara 30.000 lainnya sedang menunggu izin resmi untuk melakukan bisnis jual-beli jajanan APEM. Dari sekian banyak tempat, Jalan Ataturk menjadi salah satu wilayah yang melegalkan bisnis jual-beli jajanan APEM. Banyak orang tiba-tiba mengajak berbincang dengan ramah untuk menawarkan jajanan APEM dengan kualitas rasa yang mantap. Kecantikan wajah dan tubuh wanita Turki adalah topik yang sering kali menjadi perhatian dalam berbagai konteks budaya dan media. Wanita Turki memiliki variasi warna kulit dari yang sangat cerah hingga lebih gelap, tergantung pada daerah asal dan campuran etnis mereka. Umumnya, wanita Turki memiliki fitur wajah yang tegas, termasuk hidung yang proporsional, mata yang ekspresif, dan tulang pipi yang tinggi. Struktur wajah yang harmonis ini sering dianggap menarik. Mata wanita Turki seringkali besar dan ekspresif, dengan warna yang bervariasi dari coklat, hijau, hingga biru. Bentuk mata juga bisa bervariasi, dari bulat hingga almond. Kecantikan tradisional Turki seringkali mengutamakan riasan alami yang menonjolkan keindahan alami tanpa berlebihan. Di kota besar, seperti Istanbul, penggunaan riasan yang lebih dramatis juga cukup umum. Perawatan kulit merupakan bagian penting dari rutinitas kecantikan wanita Turki. Mereka sering menggunakan produk berbahan dasar alami dan tradisional untuk menjaga kesehatan kulit. Wanita Turki dikenal memiliki tubuh yang proporsional dengan lekukan yang alami. Bentuk tubuh ini seringkali dipengaruhi oleh faktor genetik dan pola makan tradisional yang sehat. Banyak wanita Turki memiliki postur tubuh yang tegap dengan pinggul dan gunung kembar yang berbentuk proporsional. Bentuk tubuh ini seringkali dihargai dalam budaya Turki dan dianggap menarik. Banyak wanita Turki aktif dalam olahraga dan aktivitas fisik, baik untuk tujuan kesehatan maupun estetika. Aktivitas seperti yoga, pilates, dan latihan kekuatan adalah bagian dari rutinitas banyak wanita. Pola makan tradisional Turki, yang kaya akan sayuran, buah-buahan, dan protein, berkontribusi pada kesehatan dan kecantikan tubuh. Makanan seperti yogurt, zaitun,
dan rempah-rempah sering dikonsumsi. Kecantikan tubuh dan wajah seringkali dipengaruhi oleh norma-norma budaya dan identitas pribadi. Dalam budaya Turki, ada penghargaan terhadap bentuk tubuh alami dan penampilan yang sehat. Rasa percaya diri juga merupakan aspek penting dari keindahan. Wanita Turki seringkali menonjolkan kepercayaan diri dan kebanggaan terhadap penampilan mereka, yang mempengaruhi bagaimana mereka dianggap cantik. Secara keseluruhan, keindahan wanita Turki dapat dilihat dari beragam aspek, termasuk ciri khas fisik, perawatan kulit, proporsi tubuh, serta pengaruh budaya dan gaya hidup. Semua elemen ini saling melengkapi dan menciptakan pandangan yang unik dan beragam tentang kecantikan. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, banyak norma dan pandangan terkait unclup-uncluwo di Turki yang dipengaruhi oleh ajaran Islam, yang menganggap unclup-unclup sebagai hal yang sah dan positif dalam konteks pernikahan. Unclup-unclup sebelum sah umumnya dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam dan nilai-nilai budaya tradisional. Norma sosial di Turki sangat beragam. Di daerah yang lebih konservatif dan di kalangan generasi yang lebih tua, unclup-unclup bebas sering dianggap tabu dan tidak diterima. Namun, di kota-kota besar dan di kalangan generasi muda yang lebih terpapar pada pengaruh globalisasi dan media, pandangan tentang unclup-unclup bebas mungkin lebih fleksibel dan terbuka yang sering dilakukan secara terbuka dan anu. Di kalangan generasi muda, terutama di kota-kota besar seperti Istanbul, Ankara, dan Izmir, sikap terhadap unclup-unclup bebas cenderung lebih liberal. Banyak wanita muda yang lebih terbuka mengenai unclup-unclup dan banyak yang terlibat dalam hubungan pengunclupan sebelum sah. Pengaruh modernitas dan akses informasi melalui media sosial dan internet berperan dalam perubahan pandangan ini. Media massa, internet, dan budaya pop telah mempengaruhi cara orang berpikir tentang unclup-unclup. Pendidikan pengunclupan yang lebih baik dan lebih banyak informasi yang tersedia membantu wanita muda memahami hak-hak pengunclupan mereka dan berbagai aspek kehidupan pengunclupan. Di kota-kota besar dan di kalangan yang lebih terdidik, hubungan unclup-unclup sebelum sah lebih umum dan biasa terjadi dilakukan. Wanita banyak terlibat dalam hubungan unclup-unclup dalam konteks anu atau hubungan jangka panjang sebelum sah. Status sosial dan ekonomi juga mempengaruhi kebiasaan pengunclupan mereka. Wanita dengan akses pendidikan dan pekerjaan yang baik mungkin memiliki pandangan yang lebih liberal tentang unclup-unclup, sementara mereka di daerah yang lebih konservatif atau kurang terdidik mungkin mematuhi norma tradisional. Meskipun ada perubahan, masih ada stigma yang signifikan terkait unclup-unclup bebas di Turki. Wanita yang terlibat dalam unclup-unclup bebas mungkin menghadapi penilaian sosial atau kritik dari keluarga dan masyarakat. Ini dapat mempengaruhi keputusan mereka tentang bagaimana mereka mengelola kehidupan pengunclupan mereka. Isu kesehatan pengunclupan, seperti akses ke alat pelindung dan perawatan kesehatan apem, juga penting. Beberapa wanita menghadapi tantangan dalam mendapatkan informasi atau layanan yang mereka butuhkan karena stigma atau keterbatasan akses. Ada perbedaan besar antara kebiasaan di daerah urban dan rural. Wanita di daerah pedesaan atau daerah yang lebih konservatif mungkin lebih cenderung mengikuti norma tradisional tentang unclup-unclup dan pernikahan dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di kota besar. Pandangan dan kebiasaan tentang unclup-unclup bebas sangat bervariasi antara individu. Faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, pendidikan, dan pengalaman pribadi memainkan peran besar dalam menentukan sikap dan praktik individu terkait unclup-unclup bebas.